pada malam hari ini kita lanjutkan dengan wajjahtu, memahami wajjahtu wajhiyah. Untuk itu kita awali membacakan hadisnya secara tekstualnya dulu. An Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu ar-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza qama ila shalah qala. Dari Ali bin Abi Talib, semoga Allah meridainya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau berdiri untuk melaksanakan salat, beliau mengucapkan dalam salat beliau, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Sambungannya, Allahumma antal maliku la ilaha illa anta rabbi wa ana abduk zalamtu nafsi wa antaraftu bi dhanbi faghfir li dhunubi jami'a innahu la yaghfiru dhunuba illa anta wahdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta labbaika wa sa'daika wal khairu kullu fi yadik wasyarru laysa ilaik ana bika wa ilaika tabarakta wa ta'alaita astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai situ berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim. Masih panjang kelanjutan hadisnya. Idza raka'a qal, apabila Rasulullah itu ruku', beliau mengucapkan Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa asabi. Wa idza rafa'a, apabila beliau mengangkat kepalanya dari rukuk, beliau baca Allahumma rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma bainahuma wa mil ma syi'ta min syai'in ba'd. Wa idza sajada, dan apabila beliau sujud, beliau mengucapkan Allahumma lakas sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin, dan seterusnya sampai nanti salam. Karena yang kita pelajari malam hari ini adalah istiftahnya, itu yang kita pahami. Sebelum kita masuk kepada pemahaman, sedikit kita mengulang dan mengingatkan. Wajjahtu wajhiya, Nabi SAW membacanya sampai wa atubu ilaika, bukan sampai wa ana minal muslimin atau wa ana awalul muslimin. Itu baru sepertiga. Itu satu. Yang kedua, dalam kitab Majmu' Syarah Al-Muhadzab oleh Imam Nawawi rahimahullah, jumlah bukunya ada 12 kitab, dijilid 3. Di situ beliau menukil pendapat seorang syekh, apabila seseorang itu masbuk, terlambat mengikuti imam,
maka tetap dia dianjurkan membaca istiftah wajjahtu wajhiya sampai wa ana minal muslimin. Setelah itu diam untuk mendengar dan mengikuti imamnya. Jadi latar belakangnya adalah jika seseorang itu masbuk, maka dalam kitab itu tetap dianjurkan membaca wajjahtu, tapi sampai wa ana minal muslimin. Itu penyebabnya. Silakan rujuk kitab itu, Majmu' Syarah Al-Muhazzab oleh Imam Nawawi rahimahullah. Karena menurut kitab-kitab mazhab Syafi'i, istiftah ya, atau zikir istiftah atau iftitah, boleh iftitah, boleh istiftah. Mereka para ulama-ulama, para fuqaha mazhab Syafi'i menyukai membaca wajjahtu. Itu makanya dikatakan baca jugalah wajjahtu wajhiya itu, karena masbuk sampaikan wa ana minal muslimin, ya sudah, lalu ikuti imamnya. Cuman belakangan orang hanya mengutip dan mengajarkan sampai wa ana minal muslimin. Termasuk saya dulu ketika di ibtidaiyah mengaji di surau, itu yang diajarkan guru sampai wa ana minal muslimin. Lama-lama karena saking hafalnya, sehingga saya pribadi menganggap wajjahtu wajhiya sampai wa ana minal muslimin. Oh, rupanya setelah kita mendengar, membaca, menyimak, rupanya tidak sampai situ. Nah, karena di rumah saya ada kitab itu, kitab yang menjelaskan itu, termasuk ini yang sabah ithaf namanya, menjelaskan bahwa wajjahtu wajhiya itu sampai wa atubu ilaik. Kan panjang tadi. Pas itu, maka setelah kita memahami dan tahu itu, selanjutnya terserah kita. Selanjutnya terserah kita, apakah kita baca sampai wa ana minal muslimin atau sampai wa atubu ilaik, itu terserah kita. Bagi saya tidak ada hak untuk membaca harus sampai situ, kalau tidak awas tidak ada hak saya. Karena posisi saya menjelaskan atau menerangkan sejauh apa yang saya tahu. Timbul pertanyaan, apakah boleh tidak dibaca sampai wa ana minal muslimin saja? Kita balik bertanya, kenapa dibaca sampai situ? Dalam kitab itu dijelaskan, makanya dibaca sampai situ menurut pendapat beliau pula, bagi orang yang masbuk, daripada tidak membaca, baca sampai lalu ikuti imam. Itu apanya? Latar belakangnya gitu. Ini timbul pertanyaan, boleh tidak dibaca sampai ana minal muslimin? Kita tanya lagi, kenapa dibaca sampai situ? Panjang betul, yang pendek? Ada yang pendek. Allahu akbar kabira, alhamdulillah katsira, subhanallah bukratan wa asila. Ada yang pendek. Yang menengah pendek ada Allahumma ba'id. Yang pendek lain ada juga subhanakallahumma wa bihamdika, dan seterusnya. Karena bacaan istiftah itu tidak satu, banyak. Kalau kita penggal sampai di situ, khawatir kita. Apa khawatirnya? Kenapa kita penggal? Makanya dalam beberapa riwayat dikatakan ini Nabi baca dalam salat malam, panjang. Tapi disebutkan oleh para ulama, bacaan ini boleh juga dibaca salat fardu dan salat apapun. Gitu. Nah, kita cukupkan sampai situ dulu apanya, penjelasan ringkasnya. Sekarang kita masuk
kepada memahami bacaan ini. Wajjahtu wajhiya. Orang terjemahkan bahasa kita kan aku hadapkan wajahku. Wajahtu menghadapkan aku, wajhi, wajahku. Lilladzi fataras samawati, kepada yang telah menjadikan atau menciptakan as-samawat, langit dan bumi, hanifah, dalam keadaan lurus. Wa ma ana minal musyrikin, dan tidaklah saya termasuk orang musyrik. Sampai situ dulu, karena kita ingin memahami. Wajjahtu wajhi sudah menjadi bahasa wajah. Atau muko. Wajah ya bagian yang istimewa bagi kita manusia kan, bagian termulia. Di wajah terdapat anggota-anggota badan yang mulia pula. Mata, hidung, mulut, itu anggota istimewa namanya. Dan wajah adalah gambaran identitas manusia, sekaligus lambang seluruh totalitas kita manusia. Kenapa identitas? Tanpa ada wajah, orang tidak tahu siapa kita. Hanya dengan melihat wajah, orang tahu siapa kita. Itu istimewanya wajah. Wajah saja jadi mencogok, tidak tahu orang siapa. Tapi nampak di orang semua badan gitu. Wajah tidak nampak, tidak tahu orang. Istimewa wajah. Maka dipakailah wajah itu untuk menyatakan total lahir batin kita, jiwa raga kita, dipakai istilah wajah. Lahiriahnya wajah kita hadapkan, wajah kita hadapkan ke arah kiblat, mata ke tempat sujud. Bedakan antara wajah dengan mata. Wajah mengarah ke kiblat, mata ke tempat sujud. Itu pun agar pandangan kita jangan liar. Perintah tegas menghadapkan mata ke tempat sujud tidak ada. Ulama-ulama menyatakan untuk supaya mata kita jangan liar ke sana ke sini, nampak berbagai macam yang terlihat, sehingga hilang ke khusyuk, hadapkan wajah. Kalau orang salat di Masjidil Haram ke Ka'bah lihat, tapi ada juga yang menekur. Kiblat kita kan Ka'bah. Kalau di muka Ka'bah, kemana saya lihat? Ke Ka'bah lah. Sehingga ada orang yang salat di pelataran Masjidil Haram itu, orang lihat ke Ka'bah. Kita tidak bisa larang, memang begitu. Cuma orang kita masih tetap menekur. Kalau di muka Ka'bah mana masih menekur. Nama tua dan salat itu nama tua. Yang tidak salat nama tua. Cuma apa yang dimaksud wajah di situ? Wajah adalah suatu pengakuan. Suatu pengakuan bahwa kita sedang menghadap Allah. Totalitas luar dalam. Dengan penuh ketundukan dan keikhlasan.
serta merendahkan diri. Maka ketika kita atau amaco wajah tu wajia sabananya makasihnya kita kok lahir batin jiwa raga sedang menghadap Allah. Dalam kitab yang dua buah kitab membaca ini dipahami siko pertama. Wajah tu wajia itu akhlastu dini wa amali wa qasdi lillahi wahdah. Yang dimaksudkan wajah tu wajia adalah aku mengikhlaskan, memurnikan agamaku, amalanku, perbuatanku, wa qasdi maksud dan tujuanku semata-mata kepada Allah saja. Ungkapannya wajah tu wajia, tapi maksudnya adalah aku mengikhlaskan agamaku, amalanku, maksud dan tujuanku hanya semata-mata kepada Allah saja. Jadi yang dituju wajah itu maksudnya sini adalah mengikhlaskan ibadah, amalan. Ada juga ulama yang memahami wajah tu wajia ini pengakuan dan pernyataan bahwa kita sedang menghadap dia. Mengapa kita menghadap dia? Untuk mengabdi, menyembah, beribadah kepada dia. Karena kita diciptakannya memang untuk agar supaya kita beribadah kepada dia. Nah, wajah tu ya Allah aku menghadapmu. Aku menghadapmu. Totalitas luar dalam lahir batin jiwa dan raga untuk melaksanakan ketaatan, kepatuhan, ibadah dan penyembahan kepadamu. Ikhlas. Tidak ada maksud dan tujuan lain. Namanya wajah tu wajah. Tapi kalau ini saya barangkali kita semua sama. Kadang-kadang mulut kita baca wajah tu wajah, tapi pengenaan tak kemana-mana. Mulut awak komat kamit membaca, aku menghadap. Aku hadapkan diriku. Jiwa ragaku, lahir batin. Kepada Allah. Itu mulut. Cuma terkadang nenawak tu banan terima. Kalau saya ambo mengaku kadang-kadang kita ko badan kita di situnya. Mulut kita nang komat kamit, tapi nenawak nan aku nan saya kadang tidak di situ dia. Ini yang susah. Itu makanya perlu kita pahami dalam membantu kekhusyukan. Maka perlu namanya tafahum. Apa tafahum? Berupaya memahami apa yang sedang dilakukan dan dibaca. Karena memahami apa yang dilakukan dan dibaca itu dapat membantu kekhusyukan. Sedang kalau paham lah mengerti apa yang dikerjakan, apa yang dibaca lah melayang nyonya. Apalagi hanya dapat saja. Satu tuh, wajah tu wajih. Lilladzi fataras samawati. Kepada yang telah menciptakan langit dan bumi. Iko ini namanya sebab menjelaskan sebab apa? Oleh sebab menjelaskan sebab mangkon kita menghadapkan diri kepada dia menyembah itu sebabnya dia yang telah menciptakan langit dan bumi. Fatara itu bisa diterjemahkan mencipta pertama kali.
dan tidak ada yang mendahuluinya. Dia yang merintis penciptaan segala-galanya. Kalau ada yang mendului apa yang kita ubah, kita tidak fatara namanya. Fatir. Karena yang namanya fatara, fatir itu, yang merintis, yang memulai, yang pertama-tama kali dia yang memulai mencipta segala satunya. Tidak ada yang mendahuluinya. Dan tidak ada mencontoh. Maka bernamalah fatara. Fatir. Kalau nama Allah Fatir. Bahkan surat ke-35 namanya surat Fatir. Alhamdulillahilladzi fatiris samawat. Apa Fatir? Fatir adalah yang mencipta pertama kali. Dia yang merintis. Mengawali penciptaan segala-galanya. Tidak ada yang mendahuluinya. Lalu kalau itu apa bedanya dengan khalaqa? Khalaqa mencipta sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Sesuai dengan bentuk, ukurannya, maksud dan tujuannya. Nah, itu. Tapi kalau fatara beda. Fatara dia yang mula-mula mencipta, yang mengawali penciptaan, yang merintis pertama kali dia. Itulah fatara. Jadi kita menghadap kepada dia, kita beribadah kepada dia, kita menyembah kepada dia dengan pengakuan wajah tu wajah, karena dialah yang telah lillahi, karena dialah namanya sebab. Kenapa kita menyembah dia? Kenapa kita beribadah kepada dia? Kenapa kita taat dan patuh kepada dia? Atau kenapa kita menghadap dia? Karena dia yang telah menciptakan, mewujudkan langit dan bumi. Dan kita termasuk bahagian dari ciptaan itu. Di bumi kita berada. Namanya ini sebab. Lantaran sebab karena dia yang telah menciptakan segala-galanya, langit dan bumi. Kita juga termasuk ciptanya, makanya kita menghadap dia. Kita beribadah kepada dia. Kita taat dan tunduk patuh kepada dia. Mengikhlaskan semua amalan kita, perbuatan kita untuk dia. Mengharap ridha dan balasannya. Itu dia. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Bukan khalaqah, fatara. Ini juga mengisyaratkan kita ini tidak ada. Tidak akan ada kita kalau tidak dia yang mewujudkan kita pertama kali. Dari ungkapan ini disebutkan oleh para ulama-ulama kita bahwa inti daripada ucapan wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh adalah lantaran dia pencipta kita, dia yang mewujudkan kita, dia yang menjadikan kita dari tidak ada menjadi ada, dia yang memulai penciptaan salah satu, makanya kita taat, tunduk, patuh, menyembah, beribadah kepadanya saja. Akhlastu dini wa amali wa qasadi lillahi wahda. Ungkapannya, aku hadapkan wajahku. Yang dituju adalah aku datang menghadapmu untuk menyembah, beribadah kepadamu dengan segala ketaatan, ketundukan dan kepatuhan. Ikhlas. Mengharapkan redha dan balasanmu. Tidak ada maksud dan tujuan lain. Nah, wajjahtu wajhiya. Satu kunci kita. Hanifan. Hanifan muslimah. Asal kata hanif itu adalah mail, teleng, condong. Mail, teleng, condong. Yang dimaksud sinilah
ma'ilan ila dinil haq. Teleng condong cenderung kepada agama yang benar. Islam. Nah, gini. Di sini di depan saya ada 3 kamera. Ada kakinya 3 itu. Masing-masing kaki teleng ke tengah, condong miring ke tengah, sehingga terjadi lurus. Tertangkap maksud saya? Kenapa suatu benda bisa tegak lurus? Karena yang menopangnya. Kenapa kita bisa berdiri dan berjalan lurus? Karena kaki kanan ke kiri mengarah miring ke tengah. Kalau ke sini bisa kita melangkah. Bisa praktekkan melangkah ke kanan, arah kanan, ke kiri, arah kiri bisa. Masing-masing condong ke bawah, ke dalam. Hanif. Lama-lama orang terjemahkan hanif itu dengan lurus. Agama yang lurus, Islam. Nah, kelurusan sesuatu. Ini condong kepada yang benar, bukan condong kepada yang salah. Hanif. Al-murad huna ma'ilan ila dinil haq wa wal Islam. Agama Nabi kan agama yang hanif namanya. Terus. Lalu orang terjemahkan ke dalam kita bahasanya wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifam, lurus. Aku hadapkan wajahku. Total diri keluar dalam jiwa, raga, lahir dan batin. Taat, patuh, tunduk, menyembah, beribadah kepadamu, ikhlas. Karena engkaulah yang menciptakan langit dan bumi, menjadikannya, mewujudkannya pertama kali. Dalam keadaan lurus. Lurus. Tidak cenderung kepada yang salah, yang batil. Lurus dia. Hanifah. Muslimah. Intinya apa? Hanifan. Teguh. Lurus. Konsekuen dalam menunaikan ibadah. Dalam beragama ini. Karena ada orang nanti yang tidak konsekuen dalam agama. Tidak lurus dia. Bahasa kita mencela-mencele dia, pelangga-pelongo dia. Kamakari angin ke situ. Anda hanif. Orang yang hanif, dia teguh pendiriannya. Dia konsekuen dan konsisten dalam melaksanakan pengabdiannya kepada Allah. Hanif dia. Muslimah. Nah, muslimah, muslim. Muslimah, muslim. Asal katanya kan salimah. Salimah. Asal kata salimah, nanti salamah, selamat. Salamah adalah terbebas, terhindar, terlepas, terjauh dari segala macam keburukan, kejelekan, kerusakan, hal yang tidak baik. Namanya salamah. Salamah itu menjadi bahasa Jawa salamai, selamat, salamah, sin, lam alif, mim dan ta marbutah, salamah, salima yaslamu nanti menjadi salamah. Itu asal kata. Lalu siapa saja yang berserah diri bulat-bulat, tunduk, patuh, pasrah dia, pasti selamat. Kemudian merubah maknanya aslama yuslimu. Islam nanti menjadi muslim.
Apa Muslim? Orang yang menyerahkan diri, berserah diri bulat-bulat kepada Allah, kepada agama Allah yang lurus ini. Tunduk dia, patuh dia, taat dia, pasrah dia, bersandar dia bulat-bulat, tidak setengah-setengah. Maka orang ini mana Muslim, orang yang berserah diri. Hanifan muslimah, lurus lagi berserah diri. Bukan beragama Islam, tidak. Muslim orang yang berserah diri. Kalau mantun. Kalau begitu, apa makna yang pertama ini? Makna penggalan pertama wajah tu wajah sampai Hanifah muslimah adalah suatu pengakuan dan suatu pernyataan bahwa kita berserah diri bulat-bulat kepada Pencipta yang telah mewujudkan, menjadikan segala sesuatunya termasuk kita. Taat, tunduk, patuh, ikhlas, mengharap ridha dan balasannya. Kita serahkan diri kita totalitas luar dalam kepada agama Allah yang lurus ini. Inilah inti daripada wajah itu. Diakui itu, dibaca terus. Suatu pernyataan dan pengakuan bahwa kita taat, tunduk, patuh, berserah diri, menyembah, beribadah kepada Allah saja yang telah menciptakan langit dan bumi. Pasrah kepada agama yang lurus ini. Itulah dia wajah tu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan muslimah. Menurut sarahan-sarahan yang kita baca. Ada di depan saya 2 yang kita baca di sini. 1. Karena waktu masih ada, kita lanjut. Wa ma ana minal, itu sambungan enggak? Wa ma ana minal musyrikin. Wa ma ana, wa ma dan tidaklah ana saya yang sedang menghadapmu ini Allah. Saya yang sedang beribadah, saya yang sedang berdiri ini. Saya yang sedang mengucapkan ini. Saya wa ma dan tidaklah saya wa ma ana minal musyrikin, termasuk orang musyrik. Ini penegasan. Tadi betul-betul bulat-bulat tunduk pasrah kepada Allah, kepada agama Allah yang lurus ini, dan tidak akan syirik. Ini penegasan lagi. Musyrik, wa ma ana minal musyrik. Musyrik, asal katanya syirk, shin, raf dan ka, syirk. Syirik percampuran, persekutuan. Di atas meja ini ada sekian benda ini. Berarti ada sekian banyak yang bercampur di atas meja. Maka bersekutulah di atas meja ini mikrofon, kacamata, helai tulisan, buku, Quran, ini kabel dan gelas serta alas meja, bersekutu semuanya di atas meja. Namanya syirk, persekutuan. Lalu orang yang melakukan
persekutuan. Musyrik. Saya pernah contohkan, tapi saya ulang contoh lagi. Gelas ini. Gelas ini isinya satu-satu adalah air. Maka tidak ada syirik ini. Tidak ada yang menyekutuinya. Tidak bercampur. Tidak bercampur. Hanya air murni. Lalu saya masukkan sedikit gula. Nah, ketika itu terjadi syirik. Persekutuan. Bersekutulah air dalam gelas dengan gula. Atau saya masukkan teh. Atau kopi. Atau jus. Atau sirup. Saya yang memasukkan gula atau teh atau kopi atau jus dan sirup ke dalam teh, ke dalam gelas ini, secara bahasa saya ini namanya musyrik. Saya yang mempercampurkannya, mempersekutukan, memperserikatkan air dengan gula atau teh. Namanya saya secara bahasa musyrik. Gula, teh, kopi, sirup dan jus namanya syarik. Shin, ra, ya, kaf, syarik. Yang menyekutui. Yang menyekutui air adalah syarik. Gula syarik. Gula syarik bagi air. Tidak syarik dah, syarik. Syarikalaka, syarikalahu. La syarikalak. Makanya dalam kalimat tauhid bunyinya begitu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tidak ada sekutu. Artinya tidak ada yang menyekutui. Saya ulang lagi. Bercampurlah air dengan teh. Maka terjadi syirik. Persekutuan syirik. Shin rafka radangka syirik. Teh namanya syarik. Yang menyekutui air. Saya yang masukkan teh musyrik. Saya yang masukkan musyrik. Maka secara bahasa ibu-ibu ini musyrikah semuanya. Tukang buat teh manis, kopi. Secara bahasa. Tidak murni air. Tidak murni. Itu dia. Kita bawa pengertian itu. Wa ma ana minal. Saya tidak termasuk orang yang musyrik. Apa itu? Saya ya Allah yang sedang berdiri ini menghadapmu. Yang sedang berucap dan berkata-kata ini. Saya tidak mempersekutukanmu dengan siapapun juga. Engkaulah yang berhak disembah satu-satunya. Dalam peribadahan ini, dalam pengabdian ini, dalam penyembahan ini, dalam ketaatan ketundukan patuh ini, tidak ada saya mempercampuran kepatuhan ibadah ini dengan yang lain. Saya tidak musyrik. Tidak ada Tuhan yang lain selain padamu. Saya tidak akan minta, saya tidak akan berdoa, saya tidak akan menyembah, saya tidak akan tunduk, saya tidak akan patuh, saya tidak akan beribadah. Sebab kalau kita beribadah kepada lain, musyrik. Kita memasukkan ke dalam hati kita ada Tuhan lain, seakan-akan ada Tuhan lain. Ada pula yang berhak disembah yang lain, musyrik. Itu yang musyrik. Lawan musyrik tauhid. Syirik lawannya tauhid, tauhid lawannya syirik. Itu makanya orang ria namanya syirik, musyrik. Ria. Karena dia telah menyekutukan niat. Di samping niatnya untuk beribadah, juga ada niatnya untuk pamer.
maka terjadi persekutuan. Apa persekutuannya? Di samping dia berniat untuk beribadah, juga berniat untuk pamer. Nah, terjadi persekutuan. Nah, namanya riya itu syirik kecil. Syirik kecil. Atau syirik khafi. Syirik tersembunyi. Kalau syirik jali, terang-terang menyembah selain Allah. Kalau syirik tersembunyi, syirik. Apa? Riya. Riya dan sum'ah. Kenapa riya? Pamer, memperlihatkan, sum'ah, memperdengarkan, syirik, katakan syirik kecil. Karena orang ini diam-diam. Ada pula motivasi, maksud dan tujuannya lain. Bukan hanya berkorban, tapi ada tujuan lainnya. Supaya dikatakan orang begini, supaya tahu, supaya dinilai orang, syirik kecil. Itu yang syirik. Orang yang riya, musyrik. Orang yang sum'ah, musyrik. Orang yang menyembah selain Allah, musyrik. Orang yang berdoa kepada selain Allah, musyrik. Itu. Musyrik. Itu yang musyrik. Wa ma ana minal, dalam penyembahan ini, dalam ibadah ini, dalam ketaatan ini, ya Allah, aku tidak termasuk orang musyrik. Aku hanya semata-mata menyembah kepadamu, beribadah kepadamu, taat, tunduk, patuh kepadamu. Aku semata-mata pasrah kepadamu. Hanifam muslim. Dalam beragama ini lurus, menyerahkan diri semata-mata kepadamu. Tidak termasuk saya ini orang yang mempersekutukanmu dengan yang lain. Wa ma ana minal musyrikin. Syukran ya Rabbi, syukran. Hadaita qalbi, syukran.